Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mencari nilai X square atau X kuadrat, yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan, terus kita klik nilai X yang pertama, yaitu 15 di B6, sama dengan B6, terus kita menggunakan simbol tudung, terus angka 2, langsung enter. Nah, kita bisa drag and drop keseluruhannya. Kemudian yang kedua yaitu ada Y square atau Y kuadrat. Rumusnya sama seperti X square, sama dengan klik nilai pertama Y yaitu di C6. Kita menggunakan simbol tudung lagi, terus angka 2 dan di enter. Lalu bisa di drag and drop. Nah, yang ketiga ada nilai XY. Nilai XY ini kita menggunakan rumus sama dengan B6 dikali itu pakai simbol bintang dan C dikali C6 nilai X nilai Y sama dengan bisa di enter ya, ditarik ke bawah. Kemudian pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya cara menjumlahkannya yaitu mencari sigma X. Caranya ketik rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita masukkan nilai yang X-nya yang paling atas, kemudian kita drag and drop sampai bawah, kurung tutup, kemudian enter. Kemudian mencari sigma Y, caranya sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita masukkan nilai Y-nya yang paling atas, di drag and drop sampai bawah, kemudian munculnya hasilnya muncul. Kemudian sigma X kuadrat sama dengan sum buka kurung, kita masukkan nilai yang paling atas, di drag and drop sampai bawah, kurung tutup, enter. Kemudian sigma Y kuadrat sama dengan sum buka kurung, dimasukkan nilai yang paling atas, enter. Kemudian XY sama dengan sum buka kurung,
dimasukkan nilai yang paling atas sampai bawah. Kemudian cara mencari N. Rumusnya yaitu sama dengan account, kemudian drag and drop sampai dari atas sampai bawah. Kemudian enter. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saidah Humairah. Selanjutnya itu Balkis ya. Selanjutnya itu nyari SXY. Itu pertama kita harus tahu rumusnya, yaitu sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N. Berarti kita pertama sama dengan sigma XY-nya itu 834 dikurang dalam kurung terus dikali sigma X-nya itu 920 dikali sigma Y-nya itu 2611 tutup kurung dibagi jumlah N-nya tadi 31. Enter. Tutup kurung. Terus selanjutnya itu yang SXX itu rumusnya sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dibagi N. Sigma X kuadratnya itu 30,057 sigma X-nya itu 920, karena itu dikuadratin berarti 920 tudung 2 dalam kurung dibagi 31. Tutup kurung, enter. Selanjutnya Saidah Humairah. Untuk selanjutnya mencari SYY. Rumusnya sigma Y kuadrat dikurang sigma Y menggunakan simbol tudung 2 per N. Sama dengan sigma Y kuadrat itu 225,994 dikurang sigma Y-nya itu 107. Sigma Y-nya itu 2611 menggunakan simbol tudung dibagi 2, simbol tudung 2 dibagi 31. Tutup kurung, enter. Selanjutnya mencari rumus B1. Rumusnya SXY per SXX sama dengan SXY-nya itu 2319,77 dibagi 2738,48. Enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elviza. Kak Ida dulu. Ya, mencari rumus BO.
yaitu sigma Y dikurang buka kurung B1 per sigma X tutup kurung per N. Itu hasilnya 2586. Nah, untuk mencarinya itu yaitu total nilainya itu dikurang dengan hasil B1, kemudian dikali total nilai X dibagi N. Jadi hasilnya 2586. 2586. Total nilai Y dikurang hasil B1. Coba. Nah, kemudian dikali total nilai X bagi N, itu hasilnya 2586. Kemudian oke. 83 ya. Dikali total nilai X dibagi N. Selanjutnya 2586 ya. Ya, selanjutnya Maaf, Kak Ida bisa diulangin lagi. ya, sigma Y, ini kan mencari sigma Y dikurang buka kurung B1, rumusnya ya, terus per sigma X ditutup kurung per N, yaitu total nilai Y-nya dikurang hasil B1, total nilai Y-nya dikurang hasil B1, hasil B1 itu. Ya. Kemudian dikali total nilai X dibagi N. Total nilai X-nya itu dibagi. Iya. Jadi hasilnya 2586. Kemudian yang SSE berikutnya, rumusnya SYY dikurang SXY. Dikurang XXY. Kemudian hasilnya 4091,56. SY-nya sekian. Selanjutnya akan Elviza. Oke. Selanjutnya ada S square. Dengan rumus S kuadrat sama dengan SSE ber N kurang 2. Ya, penjabarannya yaitu sama dengan SSE dibagi buka kurung N kurang 2. Tutup kurung. Enter. Ya.
Jadi penjabaran tadi itu kalau perhitungannya SE-nya tadi itu 4091,56 per N kurang 2. N-nya itu 31 berarti dikurang 2. Berarti 4091,56 per 29. Berarti dibagi. Hasilnya 141,09. Oke. Selanjutnya SB1 dengan rumus akar S kuadrat sigma X1 kurang X kuadrat atau sama dengan SXX. Ya, dengan rumusnya sama dengan S QRT buka kurung S kuadrat dibagi atau garing SXX tutup kurung. Enter. Ya, 0,22. Penjabarannya berarti S kuadrat ya, akar S kuadrat tadi hasilnya 41,09 per SXX-nya itu 2738,48. Terus berarti akar dari 141,09 per 2738,48 adalah akar 0,05. Akar 0,05 adalah 0,22. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hilya. Selanjutnya mencari T hitung. Rumusnya T hitung sama dengan B1 per SB1 atau sama dengan B1 dibagi SB1. Di enter. Ya, hasilnya 3,73. Selanjutnya mencari R square sama dengan buka kurung SXY tudung 2 tutup kurung dibagi buka kurung SXX dikali SYY tutup kurung di enter. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Molly. Selanjutnya yaitu mencari DF. Rumusnya adalah N dikurang K. N di sini yaitu 31 sama dengan N dikurang K. K-nya itu jumlah variabelnya yaitu 2. Hasilnya adalah 29. Selanjutnya, taraf signifikansinya yaitu 5%. Dan yang terakhir mencari T-tabel. Rumusnya yaitu sama dengan tin V buka kurung taraf signifikansi titik koma DF tutup kurung. Hasilnya yaitu 2,05. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Indrian. Baik, kesimpulan dari soal tersebut yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel. Karena 3,73 lebih besar dari 2,05. Maka HO ditolak. Artinya, terhadap pengaruh biaya iklan terhadap keuntungan secara signifikan. R square
Artinya, sebesar 32% keuntungan dipengaruhi oleh biaya iklan. Sedangkan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ingin bertanya, apakah kami dari pemasalah boleh bertanya, Pak? Ya, silahkan. Silahkan. Iya, Bapak, terkait yang akan kami tanyakan yang nilai ini, Pak. X, SQ, nilai X, SQ. Dan sini kan, yang ini, jika misalkan kita menghitung dengan cara manual, harusnya kan 1089, Pak. Tapi di sini hasilnya 1111. Bagaimana, Pak? 1089. Iya. Coba Anda coba ke sel yang G deh. Sel G sebelahnya G15 samping 2175. Enggak. Taruh aja kursor, taruh kursor biasa. Nah, sama dengan 33 kali 33, coba. 33 dikali 33. 1089. Coba disorot lagi 1119-nya. Double klik. B15. Oh begitu ya? Coba 33 disorot. Yang 33, yang 11 itu 33. Jangan-jangan ada koma. Oh, ini koma soalnya. Nah, coba Anda langsung ganti 33 deh. Enter, Anda enter dulu. Enter. Nah, terus coba Anda ketik 33. 33. Nggak perlu dihapus sih, tapi boleh juga nggak mau. Dihapus coba komanya. Ya udah nggak apa-apa, hapus komanya. Enter. Sama kan? 1089. Ya. Jadi kenapa bisa beda? Bapak tadi 119 ya, gitu ya. Itu karena ada komanya. Coba yang 27 ada komanya nggak di atas? 27.
Yang nomor 27 nih, di 9, nomor 9, sampel nomor 9. Oke, coba cari lagi yang bawah yang ada komanya mana yang menurut Anda beda. Nih, yang banyak ini, Pak. Nah, coba 35 itu ya. Nah, ini kan ada komanya tuh. 34,56. Jadi kalau Anda pakai kalkulator manual itu berbeda. Nah, dengan di Excel, karena di Excel sudah dibulatkan tuh 34,536. Nah, karena 3,4,536 ini dikalikan 34,536 lagi, jadi hasilnya berbeda gitu. Itu ya. Oke. Clear ya masalah itu ya, perbedaan kalkulator dengan Excel. Iya. Nah, nanti angkanya berapa ya? Nanti bisa kita cocokkan masing-masing. Yang penting alurnya sudah benar dulu ya. Oke ya. Nanti tinggal Anda ganti sendiri lah gitu ya. Tapi Anda nggak perlu Anda ganti, nggak masalah sih sebenarnya. Angka tidak masalah. Yang penting saya cuma mau ngelihat alur perhitungannya saja. Nah, nanti kalau Anda mau ganti sendiri, misalnya Anda mau ganti angkanya 34, misalnya diganti jadi 43 ya, sekedar latihan gitu ya, boleh silakan aja. Ini cuma sekedar latihan aja soalnya. Oke, karena sudah nanya, coba saya sekalian lihat deh, sekalian ngecekin. Belum ya ininya ya, Excel-nya ya. Iya, belum. Nah, saya belum sempat lihat nih. Coba N31, oke. X-nya coba lihat. Coba sebentar. 920, 2611. Coba ke atas lagi. Ke atas. Ya, oke, ke bawah. Y, biaya iklan keuntungan. Oke. X-nya coba disorot. Oke, ke bawahnya lagi, ke bawah lagi. SXX. Di enter sih harusnya tadi. Anda enter deh coba. Nah, Ctrl Z atau Ctrl Z atau undo. Enggak, Anda pencet aja Ctrl Z shortcut. Ctrl dan Z ya. Oke, ke bawah coba lagi. Oke. Diklik. Ya, oke, bawah lagi, enter dulu. Enter dulu, jangan langsung disorot. Enter nggak perlu ke pinggir, bisa langsung juga nggak apa-apa. Double klik lagi, SCY berapa? Oh itu ya, oke. Double ini lagi, enter lagi. Beta 0. Nah coba beta 0-nya deh. Beta 0-nya coba. Beta 02611 ya. Coba deh, coba beta 0 coba. Sebentar, beta 0 dulu tadi. Yang di C3 sebelum C3 dikasih dalam kurung. Sebelum C3 dikasih dalam kurung ya. Iya, udah. Udah? Enggak, 2 kali. Jadi kalau dalam kurung ada 2. Oh, 2 kali. Ya, 2 kali. Nanti setelah yang sebelum bagi itu, sebelum bagi B40, ya, itu dikasih dalam kurung juga. Tutup kurung di situ. Coba enter. Nah, segitu hasilnya. Ngaruh ya, Pak Jadi, ya? Berarti ya. ngaruh. Jadi, coba ke atas lagi deh. B0, sorot B0. Nah, B0 ini jadi begini ya, perhatikan. Ini kan matematika yang dasar lah ya. Kalau misalnya ada dalam satu formula ada kurang tambah, ada kali bagi, yang mana duluan yang dioperasikan? Kali bagi kan, yang paling ini dulu lah, paling besar dulu ininya, atau paling penting dulu atau paling besar. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, seharusnya kan C37-nya itu ya, itu ngurangin dulu dia ke ngurangin formula B46 dikali B37. Harusnya seperti itu dulu. Nah, baru kemudian dibagi. Nah, yang terjadi malah B46 kali B37 ini dia ngebagi B40 dulu. Sehingga hasilnya itu tadi 2.500.
Nah, coba Anda lihat ya di ininya, di Y-nya. Ke atas, ke atas. Enter dulu, enter. Enter. Nah, nih coba Anda lihat Y-nya ini kan nilainya 69 sampai ke bawah kan nggak ada yang lewat 100, ada yang paling 100 ya. Nah, Y-nya kalau konstanta itu kan artinya coba Anda ke bawah dulu ya, kita ke bawah dulu. Paling bawah, interpretasi. Ada interpretasinya nggak? Wah, kurang ini. Ini nih. Oh iya, kurang. Harusnya coba Anda jelasin beta nolnya dulu. Beta nolnya dulu diketik. Beta 0 sama dengan di bawah penjelasan itu. Beta 0 sama dengan adalah sebesar 56. Yang mengindikasikan bahwa nanti kelompok selanjutnya dibuat kayak begini juga ya. Indikasikan bahwa jika biaya iklan adalah tetap ya, berarti ya. Adalah tetap, maka keuntungan adalah sebesar berapa? Lihat beta 0 berapa? Tadi udah ditulis beta 0. Beta 0 berapa? 56, Pak. Nah, 56 apa? Sebesar 56 apa? Satuannya apa di atas itu? 59 ya? Mana apa 59? 59 ya? Ini 59. Oh, 59. 59. Sebesar berapa? Bisa 59. 59 apa? Satuannya di soalnya apa? 59%. Bukan, satuannya di atas. X-nya apa? Coba lihat paling atas, sudut paling atas. Oh, 59. 59 Apa? miliar. Ya, 59 miliar. 59 miliar. Oke. Nah, 59 miliar. Sekarang beta 1. Beta 1 berapa besarannya? (0,86). Nah, sekarang tulis lagi 0, itu beta 1-nya. Tulis lagi di bawah. Beta 1 diketahui atau adalah bolehlah adalah sebesar berapa tadi? 0,86. 0,86 yang mengindikasikan bahwa jika biaya iklan naik sebesar 1 miliar rupiah, 1 miliar ya, maka keuntungan meningkat sebesar berapa? Sebesar berapa? 0,86 kan? 0,86 apa? 0,86 miliar. Ya, 0,86 miliar bisa. Ada angka lain juga yang bisa? 0,86 miliar berapa juga kalau di ini kan satuan yang lain? 0,86 miliar. Tulis dulu 0,86 miliar. Atau
Ada angka satuan lain dari 0,86 miliar? Kalau dijutakan jadi berapa? ,86 miliar dijutakan jadi berapa? 86 miliar dijutakan jadi berapa? 960 juta. 860 juta. ,860 juta. Angka biasa kalimat juga nggak apa-apa. 860 juta. Oke, nah sekarang R square nih, coba saya lihat R square. R square berapa dapatnya? R square 33 ya. Coba disorot deh. Sebelum R square apa? Sebelum T hitung apa? Sebelum T hitung. Sebelumnya terus. Nah ini SSE. Coba. SSE, double klik. Oke, S square. Bawahnya S square. Enter dulu terus double klik. Kurang 2 ya. Oke, double enter lagi. Nah, SB standar error 0,23. Nah, ini perhatikan ya. Nah, enter lagi. Oke, enter lagi. Perhatikan nih. Ini B1 ya, B1-nya 0,86. Terus B3-nya itu 0,23. Nah, B1 itu kan beta variabel 1 ya, yang X yaitu ya, nilai parameter X. Sementara yang SB1 itu standar error atau deviasinya. Nah, jadi Anda lihat nih logikanya, kalau misalnya standar SB1-nya ya, SB1-nya itu lebih besar daripada B1, itu pasti tidak signifikan. Pasti hasilnya tidak signifikan. Karena kenapa? Karena errornya terlalu besar. Nah, maka sebisa mungkin ya SB1 ini hasilnya diharapkan dia itu di bawah beta 1 agar hasilnya itu dapat signifikan. Jadi kalau misalnya Anda melihat model regresi gitu ya, kadang kan ada misalnya tahu-tahu orang curang gitu ya, nyantumin saja. Nah, harus dilihat nih angka-angkanya nih 0,23, 0,86. Kalau ternyata errornya lebih besar terus dia bilang signifikan, berarti perlu diperiksa ininya cara menghitungnya. Nah, oke. Kemudian T hitung, oke ya. R square, coba lihat R square. R square di itu double klik R square. Oke, enter lagi. Oke. Tabel, oke. R square diganti jadi 33% ya. Yang itu, yang penjelasan Anda di bawah itu. Ini nih, di C, ke C dulu, ke C. C81. C81. 33, 67 ganti. Oke, enter. Nah, kemudian ini R square dia dijelasin di paling bawah dia. Anda cut ya, Ctrl X yang C81 ini, Ctrl X pindahin ke bawahnya B1. Di-cut, Ctrl X. Nah, kemudian pindahin ke C84. Anda taruh dulu kursor. Nah, Ctrl V, V. Nah, oke. Nah, jadi urutannya seperti ini. Saya hitung dulu, dijelaskan dulu signifikansinya, beta 0, beta 1, kemudian nanti R square-nya. Coba sebentar, apa lagi yang masih kurang? Udah semua kayaknya ya. Ada lagi nih yang belum dijelaskan. Signifikansi udah, beta 1, beta 0. Ya, saya rasa mungkin sudah ya. Silakan jika ada pertanyaan. Ada dari Pemangkalah, dari yang lain silakan jika ada pertanyaan. Saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, boleh.
yang terkait taraf signifikansi itu kan 5%. Ya. Itu bagaimana Pak asal-usulnya? Kan ada 5%, ada 1% ya Pak ya? Ya. Saya belum Itu paham. itu dari ini aja sih, justifikasi ya, dari dari penelitian-penelitian sejenis. Biasanya kalau di penelitian sosial itu 5%. Nah, kita ya kalau di tarbiyah Anda pakai 5%. Kalau di ekonomi 5% juga, sosial 5%. Itu ini ya, asumsi umum. Nah, sementara kalau misalnya dia penelitiannya itu misalnya untuk medis ya, medis, kemudian teknik, kemudian pertanian kadang-kadang masih pakai 5% juga sih. Medis dan teknik lah, terutama dia pakai 1%. Nah, jadi untuk kita sendiri pakai 5% saja sudah cukup ya. Karena kalau misalnya pakai 1%, nah coba Anda itu deh, coba Anda ganti, coba ganti 1%. Yang 5%-nya ganti 1%. Ganti 1%. Enter. 2,76. Nah, dia lebih besar ininya, T-tabelnya. Bisa sih signifikan juga. 5% lagi coba ganti. Nah, kan, jadi kalau 5% dia T-tabelnya lebih rendah, sementara kalau dia itu pakai 1%, dia T-tabelnya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya penelitian yang butuh presisi, misalnya untuk yang medis ya, atau teknik ya, pakainya 1%. Kalau kita sosial, umumnya pakai yang 5% saja sudah memadai. Itu. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Baik. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Oh, ini nggak direkam ya? Oh, direkam, Ding. Nanti yang ketinggalan atau susah sinyal nanti bisa coba dicek kembali ya rekamannya. Kalau misalkan, izin bertanya juga nih Pak. Ya. Kalau misalkan kita penelitian mau pakai kuanti, kan kuanti itu banyak banget rumusnya Pak ya. Nah kita bingung nih Pak mau pakai rumusnya mana yang mau dicantumin. Itu bagaimana Pak? Rumusnya maksudnya rumus apanya? Ini kan udah Ya, rumusnya. Oh, berarti pas perhitungan kita pakai rumus ini gitu Pak? Iya, kalau apa tergantung. Emang mau pakai kuantitatifnya apa? Yang judulnya pengaruh atau korelasi atau yang lain? Oh, saya juga masih ini Pak, maksudnya belum begitu paham kan tentang kuanti. Berarti beda judul misalkan pengaruh atau korelasi itu beda rumusnya gitu ya Pak? Beda rumus ya. Pengaruh, korelasi, perbandingan. Nah, itu rumusnya beda-beda. Jadi ya nggak perlu dipakai semua rumusnya. Misalnya judulnya perbandingan. Ya kalau hanya perbandingan berarti tidak perlu masukin rumus korelasi dan regresi. Tapi kalau misalnya Anda mau memuat pengaruh juga, ada perbandingan juga, ya silakan Anda masukkan semua rumusnya. Tergantung kebutuhan. Baik Pak. Kalau yang ini rumus korelasi gitu ya Pak? Enggak, ini rumus regresi. Kalau korelasi itu rumusnya sampai di R, sebelum R square itu ada R square, nanti di square root lagi. Jadi ini yang hampir ke R square. Jadi agak jalurnya agak beda dengan yang korelasi itu. Baik, bagaimana? Ada lagi? Nanti untuk kelompok selanjutnya tugasnya dibuat itu ya, dijelaskan semua ya seperti ini. Jadi jangan ada yang ketinggalan. Nanti tolong tolong bahannya nanti di-share ya ke grup yang sudah direvisi ini. Nanti coba Anda lihat lagi, rapikan. Sudah rapi nanti silahkan di-share di grup. Nah, nanti untuk teman yang berikutnya ya, yang untuk kelompok 3, nanti untuk ngacunya kepada ngacu ke sini saja yang sudah diperbaiki. Jadi nanti akan kita lakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini audiennya nggak ada yang nanya ya? Ini ada
gambar semua kali jangan-jangan nih. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham atau ada yang kurang jelas? Insya Allah sudah jelas. Insya Allah ya, baik kalau begitu sudah jelas. Kita cukupkan ya sampai di sini, sampai jumpa minggu depan. Nanti kalau ada yang mau ditanya, jangan nanya malam-malam lah ya, nanyanya itu aja office hour aja. Nanti kalau malam juga takut nggak kebalas juga, WA-nya numpuk-numpuk, jadi kan lama balasnya ya. Jadi nanti dikerjakan ya sebelum waktu pengumpulannya. Insya Allah nanti saya kirimkan paling lambat besok pagi ya untuk soal berikutnya ya, biar nanti Anda lihat dulu langsung dikerjakan. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam Saya mohon izin live dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pinjam Zoom ya. Ini yang ini aja. Iya, ini aja langsung. Jangan keluar ya kelompok 2, langsung kita revisi aja. Oke. Yang lainnya boleh keluar, guys. Yang lain 2. berarti jadiin host dulu. Siapa? Udah matiin aja dulu itunya, recordnya.